Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafrizal Radian di React Native ID Channel. Oke, kali ini kita akan belajar hal yang sangat basic dari React Native, yaitu bagaimana sih kita melakukan styling di React Native. Bagi yang penasaran, yuk let's play! Oke teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang styling di React Native. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa melakukan programming di website, teman-teman pasti mengenal apa itu CSS. Nah, berbeda dengan di React Native menggunakan style yaitu bernama style sheet. Coba langsung kita lihat apa itu style sheet. Kita buka halaman dari React Native yaitu di reactnative.dev. Kemudian kita masuk ke menu guides. Nah, di guides ini sih bisa kita lihat di sebelah kiri ada design, kemudian klik style. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana kita melakukan styling dari React Native. Bagi yang penasaran, yuk langsung kita live coding. Hey, that's pretty good. Di sini saya sudah memiliki halaman sederhana, yaitu kita menggunakan tiga buah komponen teks, yaitu Halo 1, Halo 2, dan Halo 3. Nah, jika kita memprogram komponen di React Native tanpa style, dia defaultnya seperti ini untuk teks. Dia hurufnya hitam dan kecil, fontnya standar seperti ini. Nah, bagaimana jika misalnya kita ingin membuat fontnya lebih besar atau warnanya menjadi merah, kita harus menggunakan styling. Nah, sekarang di sini kita belajar untuk menggunakan styling. Nah, bagaimana cara menggunakan styling? Di sini bisa kita lihat di dalam teks itu kita tinggal membuat style sama dengan tanda kurawal. Nah, coba kita pindahkan di sini. Di dalam teks kita buat style sama dengan tanda kurawal. Tanda kurawalnya 2 kali karena kita melakukan styling ada di line yang sama dengan komponen tersebut. Nah, misalnya kita buat style sama dengan font size-nya kita besarkan, misalnya kita buat 40. Coba kita save. Nah, di sini dia akan berubah menjadi besar. Nah, misalnya juga kita ingin membuat warnanya menjadi merah, jangan lupa kita ketik koma di sini, color sama dengan red. Nah, di sini sudah berubah menjadi merah. Cukup mudah bukan? Jadi jika kita ingin melakukan styling di line yang sama dengan komponennya, dengan teksnya, kita hanya memasukkan style sama dengan kurawal 2 kali. Nah, jika teman-teman halaman codingannya sudah terlalu kompleks atau panjang, nah teman-teman bisa memisahkan stylingnya ini ke tempat lain, misalnya ke file lain atau ke page yang sama, ke file yang sama tapi dia berada di bawah, disendirikan, itu bisa kita lakukan juga. Nah, fungsinya biar kita benar-benar terstruktur antara komponen yang kita buat dengan stylingnya. Nah, coba kita pisahkan di sini. Di sini kita lihat dari halaman reactnative.dev tadi, di sini sudah dijelaskan caranya yaitu dengan membuat konstanta style sama dengan stylesheet.create. Coba kita copas di sini. Kita pindahkan ke bawah. Nah, di sini. Nah, jangan lupa stylesheet bisa jika kita lihat di websitenya, stylesheet itu diimport dari React Native. Coba kita di sini import React Native stylesheet. Style sheet. Nah, style sheet di sini. Import style sheet dari React Native. Nah, sekarang kita tinggal kosongkan isinya karena ini isi dari contoh di websitenya React Native tadi. Sekarang kita tinggal pindahkan isi dari styling kita ke dalam style sini. Nah, misalnya kita buat teks 1 nama stylenya sama titik 2 kurung kurawal. Oke, kita format dokumen biar lebih rapi. Sekarang kita kembalikan lagi seperti awal. Teks yang di awal tadi kita tanpa ada styling. Nah, jadi seperti ini. Nah, sedangkan kita sudah memiliki style di lokasi lain di bawah. Nah, bagaimana kita mengkoneksikan antara teks ini dengan konstanta style ini? Caranya gampang, kita tinggal sama style seperti tadi, style sama dengan kurung kurawal. Nah, bedanya kalau kita memisahkan stylenya di tempat lain atau di file lain, kita hanya menggunakan kurung kurawalnya 1.
Berbeda dengan yang line yang sama dengan teks tadi, itu kita menggunakan 2 kurung kurawal. Tapi jika kita memindahkan ke tempat lain, kita hanya 1. Nah, di sini kita tinggal panggil lagi konstanta style ini. Kita panggil styles titik namanya. Di sini kita namanya teks 1. Kita tinggal save. Nah, di sini sudah berubah. Nah, di sini sudah kita lihat kita sudah memiliki komponen teks yang terkoneksi dengan styles ini. Nah, jika misalnya teman-teman ingin memindahkan lagi, misalnya kita ingin memisahkan dengan file yang berbeda antara home screen dengan stylenya sendiri. Nah, itu bisa kita lakukan juga, kita pindahkan ke halaman lain agar lebih terstruktur dan rapi. Nah, di sini coba saya buat halaman baru bernama homestyles. homestyles.js. Nah, kita akan memasukkan semua stylingnya ada di file ini. Caranya sangat mudah. Kita tinggal copy style yang tadi kita buat di bawah, kita copy ke halaman lain. Nah, di sini jangan lupa kita import style sheet. Nah, import style sheet dari React Native. Nah, kemudian yang terakhir, agar bisa style ini kita gunakan di page lain, jangan lupa kita export menggunakan export default dari styles. Nah, oke, di sini kita sudah memiliki satu halaman bernama homestyle.js dan memiliki komponen styles yang bisa kita ekspor dan digunakan di halaman lain. Oke, sekarang kita coba memanggil styles. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa ada komponen styles di halaman home styles. Jadi dia auto import dari home styles. Nah, kita tinggal klik. Nah, di sini otomatis di atasnya ada import styles dari home styles. Nah, jadi komponen style di home style ini sudah terkoneksi dengan file ini. Sehingga kita bisa memanggil tadi style bernama text1. Kita tinggal membuat di sini styles.text1. Oke, sudah berubah. Jadi kita sudah berhasil membuat styling di halaman lain. Nah, bagaimana jika teks 2 dan teks 3-nya ingin kita koneksikan juga ke home style ini? Caranya mudah, kita tinggal copy di sini. Misalnya kita namakan, jika stylenya sama, kita bisa menggunakan style sama. Misalnya halo 2 ini menggunakan teks 1, tapi halo 3 menggunakan teks 2 misalnya. Nah, di sini kita tinggal buat teks 2. Oke, misalnya teks 2 berwarna biru. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 buah teks, yaitu halo 1, halo 2 dan halo 3. Tapi halo 1 dan halo 2 menggunakan style yang sama, teks 1, tapi halo 3 menggunakan teks 2 stylenya. Di sini hanya dibedakan warnanya. Oke, teman-teman, cukup mudah bagaimana kita melakukan setup style. Jadi, caranya sangat mudah, yaitu tinggal style sama dengan kurung kurawal. Sekarang kita akan belajar sedikit tentang styling di teks. Oke, di sini kita sudah menggunakan font size dan color. Nah, font size ini bisa kita sesuaikan, misalnya 40 kita kurang besar, kita tinggal bikin lebih besar lagi menjadi 60. Jadi teman-teman bisa memasukkan font size-nya sesuai dengan mockup yang telah dibikin dari tim UI UX. Nah, misalnya teks 2 kita bikin lebih kecil lagi 20 misalnya. Nah, dia akan mengecil. Jadi seperti itu untuk font size. Nah, ada apa lagi styling dari teks? Sekarang kita berikutnya coba, ini biar lebih mudah kita buat di bawahnya. Oke, selain dari font size, kita ketik font weight misalnya ya, font weight. Font weight itu misalnya kita isi dulu dengan normal. Font weight itu adalah ketebalan dari suatu teks. Misalnya, ini
Ini kita salahkan dulu biar keluar errornya. Nah, di sini udah dijelaskan bahwa apa sih yang bisa kita isi di font weight. Nah, di sini bisa dilihat bahwa font weight bisa diisi dengan normal, bold, atau dengan angka 100 sampai 900. Ayo coba kita satu-satu. Kita coba satu-satu, misalnya tadi normal seperti ini. Coba kita misalnya ingin tebal, kita tinggal isi dengan bold. Nah, dia akan menebal. Nah, bagaimana jika misalnya dari mockup yang telah dibikin dari tim UI UX itu kurang tebal? Nah, di sini kita bisa menggunakan custom angka dari 100 sampai 900. Semakin dia besar, dia semakin tebal. Semakin dia kecil, dia semakin tipis. Coba kita lihat, misalnya kita ingin lebih tebal, kita isi dengan 900, dia semakin menebal. Oke, jika teman-teman kebalikannya ingin sangat tipis daripada normal, itu coba kita isi dengan 100. Nah, dia sangat tipis seperti itu. Itu adalah font weight. Oke, nextnya setelah font size dan font weight, coba kita lihat ada namanya font style. Nah, font style ini jika kita ingin miring, kita tinggal buat italic. Nah, dia akan miring seperti ini. Dia italic. Jadi font style itu dia normal atau miring. Jadi seperti itu font style. Oke, kita kembalikan lagi menjadi normal. Oke, setelah kita belajar tentang font size, font weight, dan font style, kita sekarang font family. Nah, font family ini adalah tipe font yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada page dari GitHub untuk tipe-tipe font yang bisa kita gunakan di React Native. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin membuka link ini, nanti linknya akan saya masukkan ke dalam deskripsi di video ini. Nanti teman-teman bisa tinggal klik dan bisa pelajari. Nah, di sini udah dijelaskan, udah dibedakan Android dan iOS. Android dia memiliki font family ini, bisa kita masukkan, atau iOS bisa kita masukkan juga. Nah, karena di sini saya menggunakan simulasinya menggunakan iOS, jadi kita coba memasukkan salah satu tipe font yang bisa digunakan di iOS. Misalnya Arial, kita tinggal masukkan font family-nya Arial di sini. Nah, di sini akan sudah berubah. Misalnya kita teks 2-nya kita rubah juga. Sebentar. Coba kita besarkan yang font yang teks 2 ke 40. Nah, kemudian kita mau membuat font family lain. Coba kita gunakan yang ini, Bodoni 72. Nah, dia berubah menggunakan font lain. Coba kita samakan ya. Nah, jadi seperti itu kita sudah memiliki 2 buah tipe font family. Oke, nanti teman-teman tinggal menggunakan font family yang ada di React Native sesuai dengan mockup dari tim UI UX. Jadi seperti itu untuk style dari font. Oke teman-teman, kita sudah belajar styling dari font, yaitu ada font size, font weight, font style, font family, sama color. Nah, sekarang kita akan belajar tentang view. Bagaimana sih kita melakukan styling dari view? Misalnya kita ingin membuat suatu objek kotak kita warnai dengan warna merah. Nah, kita tinggal di sini bikin lagi view. Nah, kita tinggal buat style sama dengan kurung kurawal 1 kali, styles kotak merah misalnya. Oke, di sini kita tinggal bikin satu style lagi bernama kotak merah. Oke. Untuk kita membuat suatu objek, kita harus memasukkan tinggi dan lebarnya. Misalnya kita ingin tingginya sebesar 50. Kemudian lebarnya atau width itu juga 50. Dan jangan lupa kita warnai dengan background color itu berwarna merah.
Nah, di sini sudah muncul kotak berwarna merah. Nah, di sini adalah view. Jadi view itu sudah di-define, ukurannya 50 dan lebarnya 50 dan tingginya 50. Jadi seperti itu. Nah, dan ukuran ini adalah statis. Jadi mau kita buka di handphone atau kita buka di tab, dia ukurannya sama, statis seperti ini, kecil. Nah, bagaimana jika misalnya kita ingin membuat suatu view kotak merah ini dia dinamis sesuai dengan ukuran layar. Nah, di sini kita bisa menggunakan percentage. Nah, di sini kita tinggal tambahkan persen, jangan lupa tanda kutip karena dia bukan angka. Di sini juga 50%. Nah, jika kita save, si kotak itu akan dinamis sesuai dengan layarnya. Nah, di sini bisa kita lihat lebarnya dia 50%, dia persis di tengah-tengah si device itu. Nah, itu fungsi dari percentage, dia dinamis. Nah, misalnya kita putar handphonenya, dia akan membesar, tetap 50%. Misalnya kita kembalikan lagi, nah dia akan kembali lagi menjadi setengah dari si lebar si handphone itu. Dia karena portrait, dia seperti ini. Nah, percentage ini berfungsi saat kita membuat suatu apps, dan apps itu bisa digunakan di berbagai device dan berbagai ukuran layar. Jadi dia bisa dinamis, misalnya dari handphone dia kotaknya kecil seperti ini, tapi jika dia dibuka di tablet dia akan membesar. Nah, itu adalah fungsi dari percentage, dia bisa dinamis sesuai ukuran layar. Nah, jika teman-teman ingin membuat lebih advance lagi, misalnya kita ingin membuat 3 kotak, dan kotak itu dia bisa menyesuaikan sesuai dengan ukuran layar, itu nanti akan ada lagi advanced styling yang bernama flex. Nah, flex itu nanti dia bisa benar-benar kita custom sesuai dengan ukuran si layar, dan itu benar-benar bisa fluid. Jadi dia bisa benar-benar seperti air, dia bisa mengisi suatu layar itu benar-benar dinamis sesuai dengan ukuran dari si layar itu. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang flex, nanti akan saya jelaskan lagi di video styling advance berikutnya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk styling. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita men-setup style, mulai dari style inline atau satu baris dengan teks, atau juga bisa kita pisahkan di bawah di page yang sama, atau bahkan bisa di halaman lain. Dan juga kita sudah belajar tentang styling sederhana, styling basic dari teks, yaitu font size, font weight, font style, font family, color, dan juga style untuk membuat suatu objek, yaitu di sini tadi kotak merah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar. Dan yang pasti, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan bye!